Apa yang paling bertanggung jawab kerusakan KPK Presiden? Dalam ketatanegaraan itu dikenal dengan siklus Polybius ya. Orang baik muncul, orang jahat muncul, satu waktu akan ada orang baik yang take over untuk menjadi lebih baik. Ya, atau tahun inilah. Ya. Hakordia akan berkabung lah dengan situasi pemberantasan korupsi yang sangat buruk ya. Tetap tersangka baik ya. Mudah-mudahan ini penebusan dosanya Pak Jokowi ya. Amin. Ya. Untuk amin Satu. Ya. Harus netral loh. Obul juga tidak netral. Masa gara-gara agama, gara-gara bilang nilai-nilai agama di mana? Amin. Iya. Selamat hari anti korupsi sedunia. Selamat hari anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini saya ditemani oleh pakar-pakar hukum yang hebat-hebat. Wah, ultimate duo. Ada Uda Ferry, apa kabar Uda Ferry? Alhamdulillah. Dan Uda Charles. Ya. Orang luar biasa. Si berat itu. Kali ini saya akan banyak bicara terkait dengan peringatan Hakordia, dan kita akan bicara soal masalah pemberantasan korupsi, integritas dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, kalau Hakordia kali ini di Andalas kegiatannya apa nih? Kebetulan kan hari Sabtu ya Bang ya. Iya. Kemarin kita baru ikut diskusi yang gabung sama teman-teman ya. Tapi yang khusus kita mungkin lagi diskusi juga sama teman-teman ini, karena kan itu hari Sabtu, 9, 10 kan langsung hari HAM itu. Iya, hari HAM betul. Ya, jadi belum merayakan khusus sih kayaknya. Iya. Dan yang menarik kan begini, kalau masalah hari anti korupsi, kemudian kaitan dengan pemilu sekarang ini. Ya. Kan mestinya kita harus lihat dong, capres-cawapres yang ada 3 ini visi misinya seperti apa. Yang punya visi misi terkait dengan pemberantasan korupsi ini yang mana aja sih? Coba semuanya punya, ceritain dong. Nah, terus gimana? Semuanya punya. Amin punya, terus Prabowo Gibran punya, lalu Ganjar Mahfud juga punya. Memang ada sub-topiknya. Kalau nggak salah misi ke-8 ya dari yang Amin, terus yang si Prabowo Gibran itu 7, Astacita 7 kalau nggak salah namanya, seperti itu. Terus yang Ganjar sama Mahfud juga nomor 7.3 kalau nggak salah. Dan memang semuanya bicara itu dan relatif mirip ya. Membuat sinergi KPK, kepolisian, kejaksaan. Tapi yang kemudian ada juga yang bilang tidak mengintervensi gitu ya. Tidak mengintervensi. Tapi yang lebih konkret lagi, misalnya bagaimana kemudian menutup kebocoran di pengadaan barang jasa dan segala macam konflik kepentingan. Gitu. Iya. Termasuk, ini yang baru kita diskusi kemarin, RUU perampasan aset itu. Nah, itu yang menariknya cuma Amin yang bilang itu. RUU perampasan aset kan baru kemarin kan sempat trending ya, gara-gara Prof Mahfud bilang yang 300 triliun itu. Nah, sekarang kan algoritmanya udah turun. Saya waktu diskusi kemarin bilang kayaknya timnya Amin udah bisa baca ini RUU gak bakal jadi itu. Jadi makanya salah satu visi misinya itu mensegerakan pengesahan RUU perampasan aset gitu. Iya. Bayangannya seperti itu. Karena memang juga kita lihat kan kemarin juga nggak dibahas. Iya. Kalau RUU perampasan aset kan yang dibawa dalam draft awal dengan sekarang kan perubahannya banyak tuh. Banyak. Di antaranya illicit enrichment hilang tuh. Ya. Dan paling pokok malah itu sebenarnya kan. Itu core-nya ya. Core-nya di situ kan. Karena kemudian kan teman-teman akhirnya curiga. Siapa sih yang potensial melakukan itu kan itu? Tentu ya kalangan penguasa dan kalangan pengusaha. Iya. Kalau Bang Novel kan bisa diidentifikasi aja tuh pencapaian hartanya itu kan bisa dilihat. Iya. Ini kasihan nih. Yang begitu-begitu kan ya pasti di kelompok-kelompok itulah kan para politisi. Membahayakan. Dan itu pasti akan kayak senjata makan tuan ya dia. Kalau dalam pandangan saya kira Nona udah fair ini. Kalau dalam pandangan saya, memberantas korupsi kalau hanya dengan visi misi yang disebut itu sangat-sangat kurang, nggak cukup. Udah sering dilakukan, Bang. Iya, kalau kita tracking ya dari 2004 sampai 2000, sejak kita pilpres lah, 2004, 2009, 14, 19, semuanya bicara itu. Bicaranya itu, masih tapi normatif. kenyataannya kan turun naik ya. Makanya sekarang kan stagnan ya. Jadi kalau capaiannya Pak Jokowi itu
Dari awal 34, sekarang 34. Nanti kan jangan bilang kan lebih baik bertahan daripada daripada turun katanya. Jangan turun dari tahun ini. 44 loh dulu. Iya, dulu 40 berapa gitu ya. Iya. Menarik. Jadi gini, udah Ferry, kalau saya melihat begini, memberantas korupsi itu perlu komitmen political will, komitmen tinggi dari political will. Terus yang kedua, saya nggak yakin bisa memberantas korupsi yang efektif kecuali panglimanya betul-betul dari presiden. Saya sangat nggak yakin. Sangat. Terus di beberapa negara memberantas korupsi yang dilakukan oleh lembaga memberantas korupsinya ya, dia sungguh-sungguh berbuat, malah diserang juga. Betul. Dan di Indonesia nggak kurang-kurang kejadian seperti itu. Contoh-contoh kasusnya banyak sekali. Menurut Uda Ferry, idealnya gimana sih? Ya kalau membicarakan yang ideal sih mudah Mas. Tapi bagi calon presiden ya, tapi mengeksekusinya persis seperti yang Mas Novel bilang, leadernya menentukan. Kalau kita mau tarik ke sistem presidensial, induk bahasa Minangnya induk bareh ya. Induk semang. Orang yang paling penting dalam berbagai upaya kebijakan hukum ya presiden. Makanya sistemnya disebut presidensial karena core-nya ada di presiden. Begitu juga kalau presiden punya niat merusak KPK, dia bisa lakukan. Gitu? Kalau ada yang bukan bisa lakukan, sudah lakukan. Kalau ada yang bertanya siapa yang paling bertanggung jawab dari saya minum asam sulfat dulu. Saya minum asam folat. Siapa yang paling bertanggung jawab kerusakan KPK presiden dan yang paling dihargai, walaupun katakanlah KPK dan timnya hebat-hebat suatu waktu nanti, kalau itu berhasil, orang juga akan melihat ini peran dan prestasi presiden. Sebagai prestasi presiden. Jadi kalau kemudian leadernya punya semangat untuk memastikan simpul-simpul pemberantasan korupsi itu hidup, simpulnya salah satunya pencucian uang, perampasan aset, pembakasan uang kartal, itu bagi saya sudah memperlihatkan niat yang sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun isi atau tantangan di parlemen, presiden bisa mengantisipasinya. Jadi kalau presiden punya niat, saya yakin ini berhasil. Nah kita bisa lihatlah dari track record calon, visi misi, penyampaian, apakah itu disampaikan dengan strategis atau ngasal-ngasal gitu ya, itu bisa dilihat. Jokowi yang katakanlah orang yang punya kemampuan rendah dalam mempresentasikan gagasan, tapi begitu dia tahu cara berperan, rusak juga KPK dibuatnya. Jadi bagi saya kalau seorang presiden sudah punya modal untuk meyakini parlemen, untuk mengubah undang-undang, menentukan undang-undang apa yang didahulukan, selesai. Karena kami kan belajar tuh, presidential power is the power to persuade. Kekuasaan presiden itu adalah kekuasaan untuk meyakini orang banyak. Kalau dia mampu meyakinkan orang banyak bahwa inilah visi negara ke depan dan inilah kebijakan dieksekusi, saya pikir akan berhasil. Tapi kan gini udah Ferry. Di beberapa penjelasan yang saya dengar ini, disampaikan sebetulnya Pak Presiden mau dukung KPK, tapi masalahnya kan beliau nggak bisa sendiri. Kalau ketika kemudian contohnya mungkin politisi yang lain nggak setuju atau nggak setuju, dia bisa berbuat apa? Kalau di sistem presidensial hampir bisa dikatakan pernyataan presiden itu bohong. Karena presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Apa saja yang dibatasi? Masa jabatan, periode, apalagi kewenangan. Lepas dari itu dia sangat powerful mah. Jadi kalau saya juga bingung sebenarnya kenapa kok bisa begitu. Kalau dia niat, tapi kan bisa kita lihat indikasinya. Indikasinya ingat nggak? Saya akan memperkuat KPK. Enggak, buktinya kalau dia mau tuh anaknya jadi wakil presiden. Bisa gitu ya? Jadi. Padahal nggak mungkin itu kan? Nah, saya nggak kepikiran, beliau sendiri bilang di awal-awal. Baru 2 tahun, belum cukup umur. Ternyata jalan. Kan gitu. Ya memang saya melihatnya begini lah contohnya. Ketika saya dan kawan-kawan TWK lah disingkirkan dengan TWK, Pak Presiden sempat pidato itu. Bicara bahwa tidak serta-merta TWK itu dipakai untuk memberhentikan segala macam. Tapi kemudian kan yang ngelawan perintahnya Firly gitu. Saya bingung, masa bisa ya? Iya bisa. Nah itu
Kalau kami sih yakin dari awal Presiden sedang bermain peran. Jadi apa yang terlihat di depan sama yang di belakang itu berbeda. Karena saya yakin dalam konsep bernegara tidak satu pun pergerakan tanpa persetujuan atau dibiarkan. Kan ada yang nulis dulu dari Australia itu, the man. The man full of contradiction ya. The man of contradiction. Contradiction. Orang yang sangat kontradiktif antara yang disampaikan di depan. Dan kalau kita ingat putusan MK KPK itu kan bahasanya jelas tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam hal apapun. Nah kalau itu dijalankan, ya pasti nggak akan bisa. Dan buktinya kan, buktinya juga bro, ketika Polri merekrut bisa gitu ya. Novel dan kawan-kawan bisa. Pasti Presiden ada peran juga di situ. Presiden. Iya kan. Menpan RB di bawah. So kalau saya udah begini, kalau memang akhirnya mau dijadikan ASN juga, kenapa nggak di KPK aja? Kenapa harus pindahin ke Polri gitu loh? Iya, sekarang gini, udah Ferry. Saya mau nanya, udah Charles. Seandainya nih di masa sisa waktu kepemimpinan Pak Presiden berhitung ya kita ya. Terus Presiden mau ingin melakukan sesuatu penguatan KPK, terus melakukan sesuatu untuk melakukan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Apa yang bisa dilakukan? Sementara ada putusan MK yang perpanjangan pimpinan KPK. Dan ada beberapa kondisi-kondisi di mana Presiden mau nggak mau kan harus mengikuti itu gitu. Atau yang bisa dilakukan itu apa kira-kira? Itu yang saya bilang, sebenarnya kemarin momen itu ada waktu kemudian pimpinan KPK itu diperpanjang 1 tahun itu ya. Nah sebenarnya kalau Presiden mau kan ada jeda waktu itu, kalau saya lupa proses seperti apa itu. Tapi ada momen kemudian misalnya dia waktu itu mau bikin tim sel ya, tapi lama gitu ya, nggak jalan gitu. Sudah mau diumumkan besok, nggak jadi. Kiranya besok tuh putusan MK. Terlalu banyak. Padahal kemarin tuh momennya baik sekali ya. Begitu beliau bisa ganti itu pimpinan KPK yang sesuai dengan kehendak publik lah misalnya kan. Seleksi itu kan bisa jadi poin bagus ya untuk beliau menjelang 2024 setahun ya waktu itu. Nah, tapi jangan lupa ini akan jadi tantangan tersendiri nih. Ingat itu seleksi pimpinan KPK berikutnya tetap di masa beliau. Iya kan, berarti kan akan dimulai di bulan apa itu ya? Maret atau April Mei itu kan akan mulai itu. Jadi pasca pemilu. Nah lagi-lagi kita mau lihat nih Pak Jokowi punya komitmen nggak untuk mengembalikan marwah KPK itu, atau justru kembali nitip orang ya yang kemudian bisa dalam tanda petik yang menjaga keberlanjutan apa yang sudah ditanam di KPK selama ini begitu. Kesempatan terakhir itu kan karena jadi logika putusan MK waktu itu ya yang mengatakan nggak mungkin orang dipilih oleh Presiden 2 kali itu terjadi kan gitu. Tapi KPK. Kalau yang udah Charles sampaikan tadi itu kan sangat normatif ya. Cuman ngikuti panitia seleksi nanti dibentuk terus milih orang yang betul-betul bisa kredibel lah ya, bisa dipercaya gitu. Kondisinya sekarang lagi kacau nih. Ketua KPK-nya. Nah, kalau mau justru itu, ini momen bersih-bersih sebenarnya, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Ini momen bersih-bersih. Apa yang bisa dibuat dalam bersih-bersih itu? Saya tidak ingin mengatakan bahwa Presiden menggunakan kekuasaannya ya, tapi kalau kita mau bilang ada penegakan hukum, Polri kan sedang udah masuk tuh. Nah, kita minta komitmen untuk mensupport Polri bisa lebih dalam ya, mendalami kasus dugaan suap. Katanya ada nama-nama lain juga yang muncul di pimpinan. Itu juga ada pimpinan yang lain yang terlibat. Dan itu harus digali lagi lebih dalam begitu. Jadi kemudian kalau memang mau ya bersih-bersih lah pimpinan KPK sekarang kan. Nah kalau itu sedang bersih-bersih, kemudian ada yang bisa diisi segera gitu ya, saya pikir itu kenapa tidak gitu. Bukan pada posisi ingin mengkriminalkan yang sekarang ya, tapi kan ada dugaan-dugaan nih. Jadi apa ya berhenti di Firly kan begitu pertanyaannya. Nah, kan putusannya kan kolektif kolegial juga beberapanya kan gitu kan. Apakah dia main sendiri? Nah, Bang Novelnya selalu bilang kan korupsi itu korupsi itu kan bukan perbuatan single fighter kan. Itu berjamaah. Biasanya kan gitu. Kalau saya mau melanjutkan poin Charles sebenarnya ini soal kesempatan Presiden, Mas. Banyak kok kesempatan Presiden. Putusan 112 putusan MK itu, Mas, kalau mau dibaca betul, tidak ada perintah yang sekarang diperpanjang jadi 5 tahun. Bahkan
menurut putusan itu, karena kan ada penambahan amar alternatif, syarat menjadi pimpinan KPK berusia 50 tahun atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Coba Mas tebak, satu orang di muka bumi Tuhan ini yang hanya di bawah 50 tahun, cuma satu orang, Gufron. Nah kalau ditunggu setahun lagi, dia sudah 50 tahun. Nggak berlaku lagi putusan itu. MK menambah amar sepanjang ini kalau tidak dipakai. Jadi ini kesempatan presiden dan harus diingat siapa yang menafsirkan ini ditambah 1 tahun, pemerintah, presiden, Pak Mahfud MD. Dan saya ingat waktu itu pemerintah sempat mau ini kan, mau bikin pansel ketika pasca putusan MK ya. Betul. Tapi sebelum putusan. Pasca putusan MK pernah waktu itu dia apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan itu? Apakah akan memperpanjang atau tidak memperpanjang? Jadi bro, Pak Pratikno menyampaikan ke wartawan besok akan diumumkan pansel. Ternyata besok malah putusan MK, lalu keluar pernyataan menunda karena ada putusan MK. Jadi seolah-olah permainannya presiden sudah punya niat, tapi gara-gara putusan MK. Mustahil istana tidak mendengar bahwa putusan MK bakal dibacakan besok soal syarat ini. Jadi bagi saya drama saja. Dan ini adalah kesempatan baik sebenarnya bagi presiden. Kita kasihlah walaupun dukungan harus katakan kita sudah sampai ke taraf muak dengan presiden soal janji-janji penguatan KPK. Tapi marilah sebagai warga negara yang baik kita beri kesempatan presiden hingga 20 Oktober 2024 untuk membenahi pemberantasan. Nah, presiden tuh suka begitu dia. Jadi mengecewakan di sisi ini, nanti dia di sisi lain dia cari kesempatan untuk berbuat baik dia. Jadi mungkin di sisi putusan MK Gibran ada problem. Nah, yang di sini dia akan coba. Tetap ada kondisi-kondisi seperti itu juga akan sekali. Jadi kalau lihat Hakordia hari ini kan kali ini tahun ini ini kan ini kan apa ya? Berkabung berkabung. Jadi melihat KPK-nya hancur, kita melihat skandal-skandal di KPK-nya banyak, Dewan Pengawasnya parah, ketua KPK-nya tersangka, mana belum ditahan-tahan kan. Jadi kalau melihat problemnya begitu banyak, dan tentunya kita paham bahwa dampak dari korupsi itu begitu luar biasanya. Saya nggak habis pikir begini. Seharusnya pemerintah dalam Pak Presiden sangat dirugikan dengan praktek-praktek korupsi. Betul. Harusnya kan begitu. Betul. Kok sampai seperti kurang tanggap gitu. Kalau saya ngomong lebih jauh lagi kok takut kualat gitu kan. Menurut cara apa yang menyebabkan beliau nggak berani mengambil keputusan? Ini yang perlu kita dudukkan bersama ya. Saya setuju tadi yang Ferry bilang ya. Suka tidak suka apapun yang terjadi di KPK ya. Mau dia lagi independen zaman dulu atau sekarang justru sudah berada di bawah presiden sendiri. Rumpun eksekutif rumpun eksekutif itu. Orang tetap cari presiden. Tetap cari presiden. Betul. Karena itu tadi dia yang menjadi induk semangatnya semuanya di masalah ketatanegaraan. Jadi kalau kita lihat seluruh kericuan itu, makanya kan Pak Presiden kan selalu bilang jangan semuanya ke presiden dong. Nggak bisa. Anda kita bawa ke novel Baswedan. Nggak mungkin kan. Karena dia presiden gitu loh. Pasti begitu. Jadi apapun persoalan. Ada masyarakat yang tidak makan, ada kelaparan, ada ini semuanya pasti orang ke presiden. Karena kita sistem presidensial itu gunanya kita pemilihan langsung. Dia penerima mandat kan begitu. Nah, jadi beliau itu dapat mandat dari rakyat itu bukan tanpa bukan gratisan gitu. Jadi kita melalui pemilu gitu loh. Jadi tidak dapat jabatan itu. Artinya memang kemudian suka tidak suka kita harus lihat ke beliau. Nah, kenapa kemudian sekarang ini menjadi berkabung? Nah, kita tunggu sikap beliau kan nggak ada juga. Kan? Betul. Dan selalu bersembunyi di kalimat saya tidak mau intervensi penegakan hukum. Kalau dulu masih agak lumayan lah ngomong gitu. Sekarang eksekutif mau ngomong gitu lagi. Nggak bisa. Jadi dia tidak bilang ada perintah lisan dari presiden, Kapolri, tolong ini diusut tuntas, kita bersihkan KPK. Ini mau saatnya. Nah, kalau itu bahasanya, saya yakin Pak Sigit akan lebih. Tinggal nggak keluar kan? Kedua-duanya tinggal nggak keluar. Nah, tangkap tuh nggak suasana gitu ya. Tolong diidentifikasi lagi semua pihak, tolong periksa lagi, Dewas tolong tegas. Ada dong arahan-arahan seperti itu. Terus gini,
tadi visi misi para capres dan cawapres udah bilang semuanya ada. Ada. Yang menyampaikan statement kan ada baru satu capres nih, capres dan cawapres terkait dengan bagaimana KPK dikuatkan. Salah satunya tadi yang saya pernah dengar tadi kalau nggak salah di Padang ya udah ada. Iya di Padang. Saya yang bertanya, waduh. Saya bertanya itu. Nah itu kan dibilang akan dikembalikan ke undang-undang yang lama. Emang bisa begitu? Spiritnya saya pikir. Spiritnya, oke. Jadi saya tersatu ya, spiritnya itu satu dia independen, tidak di bawah ranah eksekutif itu. Dan itu kan putusan MK juga sebenarnya kan mengatakan juga ya itu menjadi kayak open legal policy aja, silakan aja. Itu dia. Jadi dia kan yang menentukan dia menjadi independen kan konstitusi nggak ada bilang, undang-undang lah ya. Mau dia ditaruh di bawah eksekutif ataupun dia itu yang kembalikan dulu. Lalu independensi yang pegawainya. Betul. Ya kan? Kita harus ingat problematika ASN yang kemudian hari ini ada evaluasi nggak dari presiden terhadap kinerja ASN yang ada di KPK hari ini, ya kan? Apakah itu ikut mempengaruhi, misalnya problem-problem atau persoalan-persoalan yang muncul hari ini? Ingat nggak ada beberapa kasus juga yang perilaku menyimpang dari beberapa pegawai, bahkan yang dulu pegawai rutan itu ya yang rutan parah itu, suap itu kan ada beberapa fungsional juga yang bermasalah. Nah ini kan ada penurunan standar kerja ada penurunan standar integritas bagi saya. Memang masih banyak. Saya meyakini teman-teman yang masih baik-baik di KPK itu sekarang tuh kayak jadi minoritas dia, ya kan? Banyak yang keluar mana? Udah banyak yang keluar, banyak keluar lagi. Ini disadari sama kita. Jadi lalu yang ketiga saya ingin katakan suka tidak suka kalau bicara pemberantasan korupsi. KPK harus tetap ya kita pertahankan. Betul. Saya posisi saya di situ meskipun ada yang bilang bubarkan ya. Karena bubarkan nah habis lah kita. Ya kan? Nah, kenapa? Karena memang ini yang jadi problem akut amanat reformasi. 6 tuntutan reformasi yang diperjuangkan 98 itu salah satunya kan pemberantasan korupsi. Nah, sampai sekarang kan turun itu loh kinerjanya turun. Artinya ini jadi PR lagi gitu loh. Nah, saya kecewanya kenapa Pak Jokowi dulu sempat naik, dapat skor 4 kita selesai itu ya, itu tertinggi kalau salah skor 4 gitu ya. Tiba-tiba turun kan, alasan COVID lah semua macam. Sekarang udah nggak ada, tambah turun lagi kan, udah 34 lagi, balik lagi ke modal awal. Nah, itu jadi perhatian nggak sama presiden, kan gitu. Nah, kalau itu yang kemudian jadi 3 concern itu ya, tetap meletakkan KPK sebagai institusi terdepan ya dalam pemberantasan korupsi. Saya tidak menegasikan yang lain, tapi memang trigger mekanisme itu kan belum berjalan. Benar. Ya kan? Benar. Oke, di kejaksaan sudah ada prestasi-prestasinya. Korupsi di penegak hukum masih banyak. Iya. Korupsi di penegak hukum juga kan beberapa kan di OTT KPK juga. Nah, kan dan mereka jarang OTT diri sendiri kan. Betul ya? Apa saya salah? Enggak ya? Saya mestinya kan pertemuan RCL itu di OTT, kalau ada novel dulu kena OTT. Ya menarik sekali emang. Jadi tadi yang udah Ferry sampaikan beberapa, saya sih membayangkan begini, seandainya ada presiden yang berani atau calon presiden yang berani ngomong bahwa dia akan betul-betul memprioritaskan upaya memberantas korupsi, bahkan memimpin langsung upaya itu. Terus yang kedua membentuk undang-undang untuk illicit enrichment atau perampasan aset ya. Terus yang ketiga pembatasan uang kartal dan apalagi itu lagi ya. Oh ini pendanaan politik itu. Pencucian uang, pendanaan partai banyak kok. Partai banyak loh. Jadi kalau dari berbagai kewajiban kita kan di ANKEK misalnya ada lembaga anti korupsi. Sudah. Artinya harus dipertahankan. Kita jangan terbawa perasaan bahwa dalam perjuangan ini salah satu yang harus dikatakanlah ini kesempatan beribadah lebih baik. Gitu. Kedua ada pembatasan uang kartal dan perampasan aset. STARS, Stolen Asset Recovery program gitu ya yang harus dilakukan. Dan kita sudah punya modal yang cukup untuk mengembalikan KPK dan perjuangan pemberantasan korupsi lebih baik. Lama-lama kita rindu juga ya kalau KPK ternyata melakukan sesuatu
katakanlah diserang orang, tiba-tiba masyarakat berbaris buat rantai manusia membela KPK-nya. Jadi KPK mereka, rakyat merasa punya KPK. Sekarang ada KPK ngaku-ngaku diserang oleh koruptor, nggak ada yang bela. Malah publik berbahagia. Jadi ini sebenarnya alat ukur yang bisa dilihat dengan mata biasa, telanjang gitu, bahwa KPK sekarang tidaklah lagi yang KPK dulu, dan pemerintah sekarang yang membuat KPK seperti ini. Kalau ada calon pimpinan masa depan yang bisa mengembalikan KPK, ya memang harus disambut dan dilihat track recordnya, ya, gitu ya. Tapi kadang-kala begini, kalau masih jadi calon ngomong begitu, apa nggak nanti malah nggak populer? Ya setiap calon pasti ngomong gitu. Yang normatif lah. Nggak berani ngomong yang terang-terangan tadi gitu. Dia pasti punya, kalau punya niat pasti dia bisa menjelaskan jalannya. Iya. Misalnya ide Perpu menurut saya menarik. Walaupun kita harus mematuhi beberapa poin ya di dalam putusan MK soal Perpu itu secara baik. Jadi walaupun semangatnya ada, tapi langkah-langkahnya juga harus baik. Agar kemudian tidak dicontoh oleh pengikutnya berikutnya. Nanti kalau kita mudah keluar Perpu tanpa ada alasan yang tepat, ini bakal diikutin, dan ini pengalaman pahit kita ya, soal pimpinan-pimpinan negara yang mengeluarkan sesuatu yang merusak KPK dan institusi negara lainnya. Iya, menarik sekali tuh. Dan kita berharap ya betul-betul ada yang mau mengambil langkah yang kesempatan ini sebagai kesempatan mestinya, karena kan masa di mana kampanye kan. Tapi kan seringkali dipersepsikan bahwa ketika presiden berani ngambil posisi begitu, beresiko buat dia. Bener nggak sih beresiko? Ya, beresiko dijatuhkan lah segala macam. Jahat ada resikonya, baik ada resikonya. Dan saya percaya Mas, satu hal dalam ketatanegaraan itu dikenal dengan siklus Polybius ya. Orang baik muncul, orang jahat muncul, satu waktu akan ada orang baik yang take over untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau mudah-mudahan ini sudah puncaknya untuk orang baik. Sebenarnya kan kita makanya kan diskursus kampanye itu kan mestinya kan diskusi tentang itu ya. Misalnya tadi Caimin pernah bilang kita akan kembalikan Perpu. Emang kembali seperti apa Perpu itu? Substansinya seperti apa? Kan nggak dibahas. Lalu Pak Mahfud dan Ganjar kan pernah bilang skornya penegakan hukum kita 5. Itu ya. Lalu kemudian mau ngapain selain itu? Itu ngapain gitu. Nah, di sektor apa yang buat arah itu? Nah, itu kan harus dikejar terus ya, digali terus dari. Kok kayak nomor 2 nggak ada ini ya? Belum dengar saya. Belum dengar. Mungkin mungkin belum lihat di media barangkali. Tapi dia ada lah. Tapi jadi kalau bukan yang statementnya tentang isu kan nggak mungkin nomor 2 itu nilai penegakan hukum sekarang jelek, nggak mungkin loh. Karena dia kan melanjutkan. Jadi asam sulfat korupsi nah. Karena tagline mereka kan melanjutkan. Artinya mereka merasa yang sekarang kan bagus. Jadi nggak mungkin narasinya berubah gitu loh. Nah itu. Jadi apalagi saya baca juga karena gitu ya, logikanya ya. Nggak mungkin kan bilang saya akan mengembalikan KPK lah. Dulu kan berarti sekarang buruk ya. Nah itu. Berarti mau dibilang bahwa yang sekarang itu yang dimaksud tadi mengatakan bahwa KPK sekarang baik gitu ya. Dia melanjutkan keadaan seperti ini. Karena narasinya lebih banyak pencegahan juga. Dulu kan dinarasikan gitu ya. Sama. Pencegahan gitu kan. Padahal pencegahan itu, pencegahan kalau berdiri sendiri nggak mungkin berhasil. Ternyata pencegahan itu nggak ada juga tuh yang terlihat. Nggak ada juga pencegahan yang dilakukan. Jadi yang kemudian sedikit lebih berbeda lah. Nah itu nggak muncul dari, karena kan gini, kalaupun mereka mau katakan ini baik gitu ya, nah kan mestinya kan mereka juga punya sampel-sampel ya. Nah kan gitu. Misalnya ketika kita challenge misalnya, ini pimpinan KPK, ini presiden yang lama, mereka kan nggak kritik juga. Gitu kan? Nggak ada statement resminya gitu loh. Betul. Proses hukumnya macam gitu. Jadi gini, udah Charles, kalau kita bicara hari ini atau tahun inilah, Kordia akan berkabung lah dengan situasi pemberantasan korupsi yang sangat buruk ya, bahkan ini tidak nadir lah ya. Kira-kira harapan dan pesan dari Uda Ferry dan Uda Charles apa? Uda Charles dulu deh. Yang tua dulu. Ya. Selalu kita harus optimis ya. Gitu ya. Saya pikir itu. Jadi kita harus tetap bersuara untuk terus memberikan harapan ya. Bahwa ternyata memang masih ada loh yang mau ngobrol-ngobrol masalah ini. Jadi jangan sampai kemudian kita tenggelam dari keriuhan
seolah-olah nggak ada apa-apa. Jadi kita ngajak semua orang nih iya dong, harus bicarakan ini. Dan maka harus terus dirayakan dan dirayakan. Iya. Bahkan meskipun kadang-kadang dalam perayaan itu juga terjadi praktik korupsi ya, seperti di Pekanbaru dulu. Iya. Tunggu peringatan anti korupsi itu kan. Tapi tetap itu kan sebagai pengingat kita ya, bahwa ini harus tetap dikampanyekan dan suarakan. Tapi nanti ini kan bagian dari edukasi publik juga. Nah, kenapa? Karena ini kan kalau bagaimanapun dalam sebuah gerakan bersama itu kan ada simbol-simbol pemersatu lah. Saya pikir akordian ini semua simbol-simbol pemersatu. Even bahkan pemerintah sekalipun ya, lembaga-lembaga penegak hukum kita kan juga merayakan. Itu juga harus apresiasi ya. Saya apresiasi itu. Setidaknya kan jadi ya satu ketika mereka akan juga sadar gitu ya, bukan hanya sekedar seremonial. Tapi masing-masing kita kan pasti mempunyai makna tersendiri ya atas perayaan akordia itu. Ada yang memaknai sebagai sebuah seremoni upacara, ya ada yang memaknai hanya sekedar untuk ikut-ikutan, pasang status bahwa dia pro anti korupsi gitu dan segala macam. Ada yang memang kemudian menganggap seperti kita, ini gerakan yang tak pernah usai. Betul. Karena penyakit korupsi itu kan dari zaman dulu sampai ke depan, dan ke depan juga akan terus terjadi. Gitu. Apalagi sekarang kondisinya lebih buruk. Betul. Makanya kemudian itu, jadi agak apa ya? Ya semua memburuk lah ya. Ini menjadi kunci. Saya termasuk yang percaya bang, bahwa memang problem korupsi itu problem terbesar kita yang pertama harus kita selesaikan. Semoga percuma ekonomi baik segala macam itu kamuflase semua itu kan dia akan keropos kan. Kalau baik ini cepat, bukannya kita mengabulkan semacam profesi apa namanya, semacam ramalan Charles. Memelentingkan. Akan kembali, kayak kita memenuhi ramalan Charles. Enggak, kalau kembali itu proses dari jalan gini, pelan-pelan gini kan. Proses itu. Saya masih simpan itu video. Nah, udah Ferry, sekarang kalau harapan dan pesannya bagaimana? Kira-kira dengan kondisi sekarang ke depan kita punya harapan dan pesan seperti apa udah Ferry? Semangat baik seperti niat dan pekerjaan baik lainnya Mas. Akan selalu ada dan akan selalu ada orangnya. Tak ada pun kita bertiga, akan ada generasi baru yang menggantikan kita. Jadi pilihannya sederhana, naik kapal yang baik ini atau orang lain yang akan menggantikan. Menarik sekali. Kalau saya berpikir, masa untuk hal-hal yang lain kita bersama-sama, untuk baik ini tidak bersama-sama, saling mengingatkan. Karena teman dalam pemberantasan korupsi ini bukan tidak mungkin akan jadi lawan. Dan kita harus saling mengingatkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak mudah dan saling berpegangan tangan lah. Saya dan Charles kan dari kuliah ya, dan saya senang ada dia karena ada yang mengingatkan. Saya juga suka mencoba untuk mengingatkan dia walaupun itu jarang. Tapi ini pekerjaan yang mulia menurut saya, walaupun mungkin kita belum maksimal. Buktinya hardcore dia sekarang kayak lesu-lesu ya. Iya, karena itu kan menggairahkan ya. Kalau dulu kan leading sektornya ada kan, KPK. Dan yang menyemangati. Pemerintah pun kan sekedar datang aja ya, diundang Pak Presiden ke KPK pidato gitu kan. Yang kemudian sengaja menyelenggarakan sendiri kan paling-paling upacara aja kan. Kita lupa itu. Kalau di zaman KPK baik-baik jarang tuh datang presiden ke yang ini ya, presiden yang ini. Benar. Tapi begitu sudah berganti Firly langsung datang. Tapi saya lupa tuh Pak Presiden. Saya berharap saya tetap bersangka baik ya. Mudah-mudahan ini penebusan dosanya Pak Jokowi ya. Amin. Untuk amin satu. Harus netral loh. Obul juga tidak netral. Masa gara-gara agama, gara-gara hilang nilai agama di mana? Amin. Iya. Tadi poin terakhir gimana? Ya ada sisi baik juga mungkin. Akhirnya mungkin saya membayangkan ini Pak Jokowi baik ya. Dia udah kesel sama Firly, udah proses aja itu. Sekalian sama yang lain, tapi mungkin nggak langsung dibisikin ke Pak Kapolri. Nah mungkin bisa diundang Pak Kapolri, benar nggak dibisikin itu? Menarik, kita tanya nanti ya. Baik, terima kasih. Karena kalau nggak didukung Presiden saya nggak yakin. Iya. Semoga ini tuntas dan bisa membersihkan KPK ya. Tapi tadi saya ingin mengutip sedikit yang disampaikan udah Ferry. Kalau kita nggak berbuat sekarang, maka nanti ada orang lain yang berbuat. Jadi lebih bagus kita yang berbuat.
agar kita dapat keuntungan karena kita berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya ini semoga didengar juga oleh para pemimpin, termasuk presiden. Kalau presiden nggak berbuat sekarang, presiden lainnya berbuat. Ya, ini pesannya udah very. Aku cuma mengingatkan. Tapi ya kan? Ada yang lebih serem pesannya Bung Karno. Gimana tuh? Nah, revolusi akan makan ibunya sendiri. Waduh, dahsyat. Ngeri sekali udah cara segala bicara. Bener ya Bung Karno itu. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa kemudian membawa semangat dalam hari anti korupsi dan semoga kita punya harapan terbaik. Selamat hari anti korupsi dunia. Selamat hari anti korupsi. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.